Puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa hari ini Bapak Ibu. Doa saya Bapak Ibu selalu dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan terus dipelihara oleh Tuhan. Dan doa saya Bapak Ibu Saudara terus menjadi orang-orang yang setia. Setia terhadap Tuhan, setia terhadap pasanganmu, setia juga terhadap gereja di mana engkau berada. Karena saya mau katakan kita boleh beda denominasi, tapi Tuhannya tetap sama toh, Tuhan Yesus. Jadi setialah terhadap komunitasmu, terhadap gerejamu, layani Tuhan di situ dan jadilah berkat supaya terus nama Tuhan yang ditinggikan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Korabashata kaya rabata kaya rabata. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, amin, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oh, terima kasih. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Selalu menyenangkan, selalu menyenangkan, selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ikuti kehendak
kehendak-Mu ya Bapa. Mata kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Oh Rabasyata Gaya Rabaya Rabaya Yerebe Alabasyete Kerebe Rabaya Rabasyete. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Oh, amin. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Oh, layak disembah, layak diagungkan. Oh,
Kami mau mengikuti setiap petunjuk-Mu. Kami mau mengarahkan pandangan kami kepadamu Tuhan. Engkau yang selalu menyelidiki kami dan menyelidiki hati kami. Apakah hati kami serong, apakah hati kami tidak tertuju kepadamu. Engkau yang menyelidikinya Tuhan. Dan Engkau juga yang membawa kami dan mengajar kami untuk terus tertuju kepadamu ya Tuhan. Kau yang layak terimanya. Kau yang layak menerima segala terima kasih. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk waktu yang ada. Kami masih bisa bernafas. Kami masih bisa memuji. Kami masih bisa minum. Kami masih bisa mandi. Kami masih bisa makan. Kami masih bisa melihat. Kami masih bisa bergerak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Biarkan kami terus menaikkan segala pujian kami kepada-Mu. Dan kami pegang setiap petunjuk. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya, selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru bergabung pada saat ini. Saya mengucapkan selamat datang dalam program Morning Devotion ini. Dan juga selamat datang kepada semua Bapak Ibu Saudara yang mungkin kita berbeda denominasi, tapi engkau bergabung bersama-sama. Karena memang pelayanan ini, khususnya pelayanan media yang saya bangun, memang saya rindu bisa lintas denominasi. Karena saya percaya ada banyak orang-orang yang perlu untuk diberkati, diarahkan, dan juga kita saling memberkati. Amin Bapak Ibu. Nah baik, hari ini tetap dalam seri daripada Amsal ya. Dan hari ini saya memberikan tema, perhatikan dengan siapa engkau bergaul. Ya, perhatikan dengan siapa engkau bergaul. Karena saya mau berkata bahwa setiap kita sebagai putra putri Bapa, sebagai warga kerajaan Allah, kita gak bisa bergaul dengan sembarangan orang. Bukan berarti saya sedang berkata, oh kita ini kudus, mereka kudis. Bukan itu maksud saya. Tapi yang saya mau katakan bahwa dalam kita bergaul, memang kita harus bisa melihat mana pergaulan-pergaulan yang gak perlu kita lanjutkan. Mana pergaulan-pergaulan yang justru harus kita lanjutkan. Karena pergaulan tersebut membawa dampak yang positif bagi kita. Inilah yang saya maksudkan. Perhatikan dengan siapa engkau bergaul. Amsal 13 ayat yang ke-20 dengan jelas berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal dikatakan menjadi malang. Atau boleh kalau saya pakai bahasa saya, orang yang bergaul dengan orang bebal menjadi rugi. Ya, menjadi maaf saya pakai kata ini, menjadi sial. Nah, firman Tuhan berkata bahwa kalau kita bergaul dengan orang bijak, kita jadi bijak. Nah, ada sebuah nasihat-nasihat yang kita bisa temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di media sosial ataupun di dalam kita berbicara dengan siapapun. Ada nasihat-nasihat yang memang nasihat ini selalu ada, ya, kita bisa temukan dengan mudah. Apakah nasihatnya? Pergaulanmu akan menentukan masa depanmu. Ya. Pergaulanmu akan menentukan masa depanmu. Itu betul. Nasihat itu ada di mana-mana. Cari aja di sosial media, dengan mudah engkau bisa menemukan itu.
Pergaulanmu akan menentukan masa depanmu. Masa depanmu mau jadi seperti apa? Hati-hati dengan pergaulanmu. Amin. Nah, kemudian ada nasihat yang kedua juga. Tunjukkan padaku siapa temanmu, maka aku akan tunjukkan bagaimana masa depanmu. Nah, dunia saja mengakui hal itu, Bapak Ibu. Dua nasihat ini saya dapatkan, memang kita bisa dapatkan itu di dunia. Seperti yang saya katakan tadi, sosial media, dengan orang-orang di sekitar kita bisa dapetin nasihat ini. Tetapi sesungguhnya Alkitab juga sudah jelas menulis, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi malang, sial, rugi. Nah, ini kan juga hal yang sama sebetulnya. Jadi saya mau berkata kepada setiap kita bahwa pergaulan yang buruk itu memang merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita harus bisa memilih teman untuk kita bergaul. Kita harus melihat mana teman yang hanya cukup kita kenal, mana teman yang bisa jadi rekan, mana juga teman yang bisa dijadikan sahabat. Saya memang pada prinsipnya dalam arti kalau bisa dibilang foto karakter ya. Saya ini orangnya memang agak lama untuk bisa ngeklik ataupun kenal dekat dengan seseorang, itu saya perlu waktu gitu ya. Beda dengan istri saya orangnya sangat mudah sekali untuk bergaul. Tapi yang mau saya katakan bahwa memang dalam kehidupan kita tidak semua orang itu betul-betul bisa jadi sahabat dekat buat kita loh. Ada orang-orang yang hanya bisa ya just friend, udah gitu aja, teman gitu aja. Ataupun juga ada orang-orang, oh ya cukup aku kenal dia aja sudah gitu kan. Kalau boleh saya menyebut istilahnya begini, ada teman lingkar 1, ada teman lingkar 2, tapi juga ada teman lingkar 3. Ya. Nah, saya tidak sedang berkata suku, ras ataupun agama loh ya. Nah, kita bisa berinteraksi, kita bisa berteman dengan orang-orang yang berbeda agama sekalipun, berbeda suku, kita harus bisa. Tetapi tidak semua mereka itu bisa memberikan dampak yang positif kepada kita. Tentunya kita harus melihat mana orang-orang yang bisa kita taruh di lingkar 1, lingkar 2, ataupun lingkar 3. Karena saya percaya bahwa salah satu yang menentukan bagaimana kita ke depannya nanti adalah ya orang-orang yang di sekitar kita ini loh. Kalau kita bergaul dengan pencuri, ya lama-lama kita jadi pencuri, dan itu memang betul. Dulu saya suka berteman, ya bersahabat dengan orang-orang yang suka nyuri dan yang suka main video game. Makanya sekolah saya SD dulu berantakan karena saya tukang curi, saya suka bolos main video game. Karena apa? Karena teman-teman saya seperti itu. Nah mungkin kau berkata itu kan anak-anak, jangan salah loh. Banyak orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah bekerja, bahkan yang sudah berumah tangga sekalipun, mereka salah bergaul. Mereka bergaul dengan orang-orang yang suka korupsi, ya lama-lama korupsi. Itu banyak terjadi Bapak Ibu. Ada orang-orang yang bergaul dengan seorang, maaf saya pakai kata ini ya, selalu selingkuh. Ya lama-lama selingkuh. Karena apa? Karena selalu bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi bukan cuma anak-anak, tapi kita yang dewasa pun juga harus memperhatikan pergaulan kita. Nah Alkitab berkata kalau kamu mau jadi bijak, bergaulah dengan orang bijak. Amin. Makanya tadi saya menyebut ada lingkar 1, lingkar 2, lingkar 3. Nah orang-orang inilah yang di lingkar 3 inilah orang-orang yang betul-betul menjadikan kita bijak. Kita bisa mendapatkan sesuatu yang positif terus dari mereka. Apalagi sesuatu yang dari firman Tuhan juga kita bisa dapatkan dari mereka. Ini kan luar biasa bukan? Makanya itu saya mau katakan. Amsal ini banyak mengajarkan kita untuk kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah praktis itu yang diajarkan oleh Amsal.
Makanya dalam beberapa episode ini ada seri Amsal. Dan nanti ke depan saya akan lanjutkan lagi. Ya. Tapi tentunya tidak berurutan ya episodenya. Tapi yang jelas akan ada seri Amsal. Gitu. Tapi saya mau katakan kepada setiap kita, kembali lagi kepada topik, hati-hati dengan pergaulan kita. Orang-orang yang ada di lingkar satu itu adalah orang-orang yang cukup kita kenal aja, cukup. Ya udah, cukup kenal. Oh, kamu tahu nggak sih dia? Oh iya, gue kenal, udah gitu aja. Tapi kita nggak pernah berinteraksi, kita nggak pernah terlalu dalam dengan dia, cukup kenal aja. Gitu. Ya. Kemudian teman-teman yang di lingkar satunya adalah teman-teman juga yang kita share cuman masalah-masalah umum aja. Share masalah-masalah umum. Beda dengan orang-orang yang di lingkar dua. Orang-orang di lingkar dua ini adalah orang-orang yang mulai beraktivitas dengan kita. Kita ngelakuin apa, ada dia. Kita bekerja, ada bisnis ini, ada dia, kita libatkan. Ini orang-orang yang ada di lingkar dua kita. Ya. Bahkan mereka ini orang-orang di lingkar dua ini mulai kita ajak diskusi masalah-masalah tertentu. Gimana ya, hadapin gini. Nah dari situ kita bisa semakin kenal nih orang ini. Kira-kira dia bisa dibawa nggak ke lingkar yang ketiga, lingkar yang paling dekat dengan kita. Nah orang lingkar ketiga ini adalah orang yang mulai sering berinteraksi, sering loh ya. Kalau tadi lingkar dua itu mulai berinteraksi, tapi orang yang di lingkar ketiga ini orang yang sering berinteraksi dengan kita. Ibaratnya kalau dalam seminggu kita beraktivitas 5 hari, paling tidak dia berinteraksi dengan kita 4 ataupun 3, minimal 3 hari. Dia sering berinteraksi dengan kita. Kemudian selain dia sering berinteraksi dengan kita, orang ini adalah orang yang mulai mengenal siapa kita. Mengenal suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita. Tapi juga bukan cuma dia yang mengenal, tapi kita juga kenal dia. Kita kenal orang tuanya, kita tahu juga pasangan hidupnya, kita tahu anaknya dan seterusnya. Jadi saling mengenal. Dan orang yang di lingkar yang ketiga juga adalah orang yang mulai menjadi tempat untuk kita share hal-hal yang pribadi. Hal-hal yang dalam tanda petik private. Kan kadang-kadang kita perlu orang-orang yang seperti itu, bukan? Kita tidak hanya menyampaikan kepada Tuhan, tapi kita juga sharing. Gue lagi ngadapin kayak begini loh. Gimana ya? Nah, orang-orang yang ada di lingkar 3 ini, pastikan setiap nasihatnya itu positif. Perhatikan ya Bapak Ibu. Pastikan nasihatnya positif. Kalau bisa memang lebih bagus, nasihat yang diberikan itu adalah firman Tuhan. Itu yang luar biasa. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang harus mempengaruhi hidup kita. Sehingga kita bisa berkata, tunjukkan aku temanmu, maka aku akan menunjukkan kepadamu masa depanmu. Nah, saya bersyukur di dalam diri saya, orang-orang yang ada di sekitar saya itu orang-orang yang saya menyebutnya, itu tadi orang-orang di lingkar ketiga, orang-orang yang betul-betul dekat dengan saya. Ya. Ada Pak Roni Daud, ada Pak Nalawidia. Bahkan Tuhan pertemukan juga dengan Pastor Aris. Ada beberapa yang mungkin saya nggak bisa sebutin satu persatu. Tapi mereka itulah orang-orang yang dekat dengan saya. Saya share sesuatu gitu ya. Ya mungkin saya juga nggak bisa sharekan kepada orang-orang lain. Nah, saya mau katakan bahwa Amsal dengan jelas menulis, perhatikan pergaulanmu. Ayo hari ini. Jangan dengan semua orang kau umbar permasalahanmu. Jangan kau umbar masalahmu dengan semua orang, maksud saya. Ya, hanya kepada orang-orang tertentu yang betul-betul bisa memberikan nasihat. Perhatikan dengan siapa engkau bergaul hari-hari ini. Kalau engkau bergaul dengan pencemooh, engkau jadi pencemooh. Engkau bergaul dengan orang yang suka berbohong, engkau akan pasti berbohong. Kalau engkau bergaul dengan orang yang suka jelek-jelekin orang,
pasti lama-kelamaan kau akan bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Dan kau akan menjadi seperti itu. Ayo hari ini, bergaulah dengan orang yang bijak. Orang yang bijak itu adalah orang yang bukan cuma sekedar berkata-kata, tapi ada buah yang nyata. Amin. Siapa orang-orang di sekitarmu yang menghasilkan buah yang nyata? Bergaulah dengan mereka. Tapi orang yang bijak juga, saya percaya adalah orang-orang yang paham, mengerti betul sebuah permasalahan. Belajarlah dari mereka. Saya seorang pendeta, saya juga seorang gembala. Maka saya akan belajar kepada seorang pendeta juga, kepada seorang gembala juga. Saya nggak mungkin seorang pendeta saya belajar dengan tukang tahu katakanlah. Loh ngapain? Ya supaya bisa melayani rasanya tahu gitu. Kan nggak mungkin toh. Saya seorang pendeta, saya seorang gembala. Saya akan bergaul, berteman juga dengan seorang pendeta, seorang gembala juga. Supaya apa? Supaya saya bisa belajar kan gitu kan. Saya tidak sedang membanding-bandingkan, enggak. Tapi karena saya memang mau lebih berhasil lagi ya saya harus belajar dengan orang yang lebih senior lagi dalam hal kependetaan dan juga dalam hal penggembalaan gitu loh. Saya juga seorang pengkhotbah. Saya harus banyak bergaul juga dengan seorang pengkhotbah. Saya belajar lebih lagi. Saya minta nasihat, saya ngobrol tentang khotbah. Kalau masalah khotbah mah udahlah. Keahlian itu bagi saya itu salah satu favorit buat saya kalau untuk masalah khotbah. Ya karena saya pengkhotbah saya belajar dong gitu kan. Nah ini loh, perhatikan dengan siapa engkau bergaul gitu aja. Jadi hari ini pesan saya kepada semua jemaat Tuhan. Hati-hati dengan siapa engkau bergaul. Karena pergaulanmu selalu akan menentukan masa depan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hamba-Mu selesai. Dan hamba berdoa biarlah lewat seri Amsal beberapa episode ini boleh memberkati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, aku menyerahkan mereka. Biarkan Kau terus ada dalam hidup mereka. Dan biarkan mereka maksimal di dalam Tuhan. Biarkan mereka selalu berhati-hati, berjaga-jaga dengan siapa mereka bergaul. Karena firman-Mu berkata siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Biarkan kami semua bergaul dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang benar, orang-orang yang bijak. Sehingga kami pun juga menjadi seperti itu ya Tuhan. Terima kasih, Kau yang menuntun terus umat-Mu. Mereka akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Berkati mereka hari ini, lindungi mereka hari ini. Dan aku berdoa sekali lagi yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selama beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan. Jangan remehkan protokol kesehatan. God bless.